Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dimanapun berada, kiranya selalu dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami dan beri kami hikmat kebijaksanaan Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Marilah kita mendengarkan pertanyaan. Bagaimanakah kita merespon pertolongan Tuhan di dalam hidup kita? Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, semua manusia pasti memiliki yang namanya beban hidup. Pasti pernah merasakan kelelahan dalam menjalani hidupnya. Bahkan ada orang yang sampai kehilangan arah, yang sampai putus asa. Oleh karena itu, nas renungan kita hari ini mengingatkan kita bahwa dengan datang, memikul kuk dan belajar kepada Yesus akan menjamin kita mendapatkan pertolongan. Memenuhi panggilan Kristus akan membawa pembaharuan pada hidup kita. Berbicara mengenai beban, tidak ada beban yang lebih berat daripada beban dosa. Bahkan manusia sendiri tidak sanggup untuk menanggungnya. Oleh karena itu hanya Kristuslah yang dapat menanggung beban manusia, yaitu dosa, melalui pengorbanannya di kayu salib. Oleh karena itu, Yesus memberikan perhatian kepada orang-orang yang berletih lesu dan berbeban berat, agar datang kepadanya dan memikul kuk yang daripada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kuk adalah palang kayu yang diletakkan di pundak hewan, biasanya seperti kerbau, dan itu akan terhubung kepada pedati atau kereta yang akan membawa beban. Kemudian dari belakang, si petani maupun si gembala itu akan mengendalikan arah kemana hewan itu akan pergi. Maka kuk dalam ayat ini digambarkan sebagai ketundukan kita terhadap Kristus. Ketika kita mau memikul kuk yang Ia beri, itu artinya kita harus taat melakukan apa yang Ia perintahkan. Dan tentu memberi hidup kita kepada Kristus agar Dialah yang mengarahkan kita. Siapa yang mau memikul kuk dari Kristus akan senantiasa bersukacita menghadapi setiap pergumulannya. Karena Kristus sendiri berjanji dan meyakinkan kita bahwa kuk yang daripada Ia itu enak dan meringankan beban. Yesus juga menjamin bahwa barang siapa yang mau belajar dan memikul kuk yang Ia pasang akan mendapatkan jiwa yang tenang. Ketenangan jiwa adalah ketenangan yang paling diinginkan oleh setiap orang. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan ketenangan jiwa ialah dengan memenuhi panggilan Kristus. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, jangan menganggap bahwa kuk yang daripada Tuhan itu hanya akan menambah beban kita. Melainkan itu akan memberi kelegaan, keringanan. Mari menyerahkan hidup kita secara totalitas kepada Kristus dan penuhilah panggilannya. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan kekuatan. Jangan lupa bahagia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.